Perayaan Hari Jadi Kota Brebes ke-348 tahun ini benar-benar menjadi sebuah momen bersejarah yang sulit dilupakan. Sejak pagi hari, suasana kota terasa berbeda. Ada semangat yang mengalir di udara, ada keceriaan di wajah-wajah warga, dan ada rasa bangga yang tumbuh di setiap sudut kota. Umbul-umbul berwarna-warni terpasang rapi. Spanduk ucapan selamat ulang tahun kota terbentang di berbagai jalan. Dan suara persiapan acara terdengar di mana-mana. Dan saat waktu terus berjalan, perlahan tapi pasti, kota Brebes mulai berubah menjadi lautan manusia yang bergerak menuju satu titik pusat perayaan. Menjelang sore, jalanan semakin padat. Warga datang dari berbagai kecamatan, bahkan dari luar kota. Ada yang datang bersama keluarga, ada yang bersama teman, dan ada pula yang sengaja datang sendirian hanya untuk menikmati suasana. Langkah-langkah kaki itu bukan sekadar berjalan, tetapi membawa harapan akan sebuah malam yang penuh kenangan. Sambil menunggu malam tiba, para pedagang mulai membuka lapak. Aroma makanan khas Brebes memenuhi udara, menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Anak-anak berlarian, tertawa, dan sesekali berhenti untuk melihat panggung besar yang berdiri megah. Semua menunggu, semua bersabar, dan semua tahu. Malam puncak akan segera dimulai. Ketika matahari perlahan tenggelam, langit Brebes berubah warna. Saat itulah lampu panggung mulai menyala satu persatu. Cahaya itu bukan sekadar penerang, tetapi tanda bahwa perayaan segera dimulai. Musik pembuka terdengar pelan, lalu semakin jelas, membuat penonton yang tadi bercakap-cakap kini mulai memusatkan perhatian ke satu arah. Dan di saat suasana semakin hening, suara MC menggema, membuka rangkaian acara malam puncak hari jadi Kota Brebes ke-348. Satu demi satu penampilan pembuka menghangatkan suasana. Penonton mulai merapat ke depan panggung, membentuk lautan manusia yang padat dan penuh semangat. Tepuk tangan, sorakan, dan senyum mengisi malam yang semakin hangat. Lalu tibalah momen yang paling ditunggu. Nama Niken Salindri disebutkan. Dalam hitungan detik, suasana berubah. Sorak-sorai membahana, teriakan kegembiraan terdengar dari berbagai arah, dan ribuan ponsel terangkat bersamaan. Sebuah momen yang hanya terjadi ketika seorang idola benar-benar dinanti. Niken Salindri muncul di atas panggung bersama Mayangkara dengan penuh anggun. Busana yang dikenakannya memancarkan keindahan, dan senyum yang ia berikan langsung menyentuh hati penonton. Sebelum bernyanyi, ia menyapa dengan lembut, memberi salam, dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk kota Brebes. Ucapan sederhana itu disambut tepuk tangan panjang, seolah menjadi sambutan resmi untuk malam yang istimewa. Lalu, suara khas Niken mulai mengalun. Nada demi nada mengisi udara, membungkus malam dengan ketenangan. Penonton terdiam, menikmati, meresapi. Beberapa menutup mata, beberapa tersenyum, dan beberapa terlihat terharu. Di momen ini, waktu seakan berjalan lebih lambat. Musik mengambil alih segalanya. Bersama Mayangkara, Niken membawakan lagu demi lagu dengan penuh penghayatan. Iringan musik yang berpadu antara tradisional dan modern menciptakan suasana yang magis. Penonton tak hanya menonton, tetapi ikut masuk ke dalam cerita yang dibawakan melalui lagu. Dan di sela-sela lagu, Niken kembali menyapa penonton. Ia berbicara tentang kebahagiaannya bisa tampil di Brebes, tentang betapa hangatnya sambutan warga, dan tentang betapa istimewanya malam ini baginya. Kalimat-kalimat itu sederhana, tapi terasa tulus. Tepuk tangan kembali terdengar, lebih panjang, lebih hangat. Waktu terus berjalan, tapi suasana tak pernah turun. Bahkan, semakin lama semakin terasa hidup. Penonton bernyanyi bersama, bergoyang pelan, dan ikut larut dalam irama. Malam itu, tidak ada jarak antara panggung dan penonton. Semua menjadi satu.
Dan saat lagu terakhir, Niken dan Mayangkara selesai dibawakan, suasana hening sejenak. Bukan karena acara berakhir, tetapi karena penonton ingin menahan momen itu sedikit lebih lama. Lalu, suara MC kembali terdengar. Masih ada satu kejutan terakhir. Dan ketika nama Charlie Van Houten disebut, area konser kembali meledak oleh sorakan. Tepuk tangan membahana, teriakan kegembiraan menyatu, dan energi malam itu langsung naik kembali. Charlie Van Houten muncul di atas panggung dengan gaya khasnya. Senyum lebar, sapaan hangat, dan kalimat pembuka yang membuat penonton langsung merasa dekat. Tanpa banyak basa-basi, ia mulai bernyanyi. Lagu pertama langsung membuat ribuan orang ikut bernyanyi bersama. Malam itu berubah menjadi lautan suara. Lagu demi lagu dibawakan dengan penuh penghayatan. Ada nostalgia, ada kenangan, ada perasaan yang muncul kembali. Banyak penonton terlihat tersenyum, mengangguk pelan, bahkan menyeka mata. Musik malam itu menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Charlie beberapa kali berhenti sejenak, berbicara kepada penonton, dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Brebes. Ucapannya sederhana, tapi terasa sangat berarti. Tepuk tangan kembali mengisi udara, lebih panjang, lebih dalam. Dan saat lagu terakhir dinyanyikan, malam terasa begitu lengkap. Lampu panggung menyala terang, tepuk tangan tak kunjung berhenti, dan wajah-wajah penonton dipenuhi rasa puas. Banyak yang tidak langsung beranjak, seolah ingin menyimpan momen itu lebih lama dalam ingatan. Perlahan, penonton mulai meninggalkan area konser. Namun suasana hangat masih terasa. Di jalanan, di obrolan kecil, di senyum yang muncul tanpa sadar. Semua membawa pulang cerita yang akan dikenang. Malam itu, hari jadi Kota Brebes ke-348 bukan hanya dirayakan dengan angka, tetapi dengan perasaan, dengan kebersamaan, dengan musik, dengan kenangan. Dan di bawah langit Brebes yang penuh cahaya, satu hal menjadi pasti. Malam itu telah menjadi bagian dari sejarah kecil yang akan selalu hidup di hati warganya. Waro-waro terus jaluk buang semok. Ngerti gak toh? Niken Salindri bisa menyanyikan lagu lian-liane raku tuh bokong semok terus. Bening dindi.